Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi yang berjudul yaitu analisis faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi bisnis retail, yaitu pada studi kasus PT Indomarko Prismatama. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester. Sebelum kepada sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yaitu yang pertama ada Marsha, ada Kanza, ada Nasya, ada Hana, dan juga Nopiana Kalista. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada sesi pemaparan materi, yaitu materi yang pertama akan disampaikan oleh Kanza. Kepada Kanza dipersilahkan. Baik, di industri minimarket di Indonesia berkembang sangat cepat karena gaya hidup masyarakat yang sekarang lebih memilih belanja yang praktis dan cepat. Minimarket hadir dengan sistem yang rapi dan efisien sehingga makin diminati. Namun perkembangan ini juga membuat persaingan semakin ketat, terutama antara Indomaret dan Alfamart. Persaingan tersebut menuntut perusahaan retail untuk terus menyesuaikan diri dan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, Indomaret perlu menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan, seperti aturan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi, serta perilaku konsumen agar bisa menentukan strategi yang tepat untuk menjaga kinerja dan tetap bersaing. Selanjutnya, di sini ada profil dari PT Indomarko Prismatama yang berada di bawah naungan Salim Group yang didirikan pada tahun 1988 dan menjadi pelopor waralaba minimarket di Indonesia. Hingga Maret 2025, Indomaret telah mengoperasikan sekitar 23.000 gerai di seluruh Indonesia. Indomaret ini menjalankan dua model bisnis yaitu gerai milik sendiri dan waralaba dengan standar operasional yang seragam. Selain itu, menyediakan kebutuhan sehari-hari, Indomaret juga menawarkan produk merek private serta berbagai layanan tambahan seperti pembayaran tagihan dan layanan digital. Identitas visual dengan warna biru, merah, dan kuning serta tagline mudah dan hemat mencerminkan kemudahan dan keterjangkauan sekaligus memperkuat citra dan daya saing Indomaret di industri retail modern. Baik, terima kasih kepada Kanza yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Pada Selanjutnya Hana di dipersilakan. sini ada analisis strategis organisasi, yaitu analisis ini bertujuan untuk membedah bagaimana Indomaret mengelola sumber daya internal dan merespon tekanan eksternal guna mempertahankan posisi pasar. Selanjutnya di sini ada analisis pastel. Yang pertama itu ada faktor politikal, di mana peraturan daerah mengenai zonasi retail modern mendorong Indomaret menerapkan desain toko fleksibel agar dapat beroperasi di berbagai lokasi tanpa melanggar regulasi. Faktor yang kedua yaitu ada ekonomi, di mana tekanan inflasi direspon Indomaret melalui strategi desain rak tebus murah dan signage harga kuning merah ditekankan untuk memberikan persepsi hemat. Faktor selanjutnya itu ada sosial, di mana perubahan gaya hidup, praktis, dan budaya kopi dimanfaatkan dengan penempatan poin kopi dan Sainsbury di area depan toko. Nah, selanjutnya itu teknologikal, perkembangan pembayaran digital mendorong penyesuaian area kasir serta penambahan iKios untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dan faktor selanjutnya itu environmental, larangan kantong plastik sekali pakai direspon dengan penyediaan tas belanja ramah lingkungan di area kasir. Dan yang terakhir yaitu legal, kepatuhan terhadap standar keamanan dan perlindungan konsumen diterapkan melalui pengaturan lorong evakuasi dan kejelasan label harga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nopiana Kalista. Pada Nopiana Kalista dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah analisis 5 kekuatan porter atau kompetisi di industri. Yang pertama ada rivalry among existing competitor yang dianggap sangat tinggi karena persaingan yang sangat ketat dengan pesaing utama seperti Alfamart telah mendorong Indomaret menciptakan keunggulan melalui suasana toko yang bersih, cerah, dan tertata rapi untuk meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada threat of new entrants yang dianggap rendah karena tingginya kebutuhan modal dan kompleksitas perizinan ini telah membuat ancaman pendatang barunya menjadi rendah pula karena Indomaret dapat memperkuat posisinya dengan mengamankan lokasi-lokasi yang strategis. Yang ketiga ada bargaining power of supplier yang dianggap rendah. Karena ketika bisnis yang besar memberikan Indomaret daya tawar tinggi terhadap pemasok, sehingga perusahaan memiliki kendali atas penataan rak dan strategi promosi di dalam toko. Selanjutnya, yang keempat, berarti ada bargaining power of buyers yang dianggap sedang. Banyaknya pilihan retail meningkatkan daya tawar konsumen yang direspon Indomaret melalui peningkatan fasilitas, pencahayaan, dan efisiensi alur kasir. Dan terakhir ada trade of substitutes dengan tingkat yang tinggi, karena ancaman dari e-commerce dan pasar tradisional diatasi dengan penambahan layanan fisik seperti produksi siap saji, pembayaran tagihan, dan layanan pengambilan paket. Baik, terima kasih kepada Novia Kalista. Selanjutnya akan disampaikan oleh Marsha. Baik, selanjutnya di sini ada analisis SWOT pada Indomaret, yaitu yang pertama ada kekuatan. Indomaret ini memiliki brand yang sudah sangat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, jaringan gerainya juga sangat luas sehingga mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai daerah. Indomaret juga memiliki sistem operasional yang terstandarisasi, sehingga kualitas layanan relatif konsisten di setiap gerainya. Lalu selanjutnya, adapun di balik keunggulan tersebut, Indomaret juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah biaya operasional yang cukup tinggi karena harus mengelola banyak gerai. Selain itu, pengelolaan gerai dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan yang sangat ketat agar kualitas tetap terjaga. Dari sisi peluangnya, Indomaret memiliki peluang besar dari perkembangan digitalisasi seperti pembayaran non-tunai dan layanan digital. Selain itu, terdapat peluang kerjasama dengan UMKM lokal untuk memperluas variasi produk. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin praktis juga menjadi peluang bagi Indomaret. Lalu untuk ancamannya sendiri yang dihadapi Indomaret ini adalah inflasi yang dapat menurunkan daya beli konsumen. Persaingan dengan retail modern lain juga semakin ketat. Selain itu, perubahan preferensi dan perilaku konsumen menuntut Indomaret untuk terus beradaptasi. Baik, terima kasih kepada Marsha. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nasya. Baik, pada slide ini kita akan membahas menjelaskan analisis strategi Indomaret menggunakan metode TOWS dan marketing mix 4P untuk melihat bagaimana perusahaan memanfaatkan kekuatan dan peluang sekaligus menghadapi tantangan pasar. Untuk analisis TOWS Indomaret, untuk strategi SO atau Strength dan Opportunity, strategi SO menunjukkan bagaimana Indomaret memanfaatkan kekuatannya untuk menangkap peluang. Di sini Indomaret menggunakan brand yang kuat dan jaringan gerai yang luas untuk mengembangkan layanan digital serta melakukan ekspansi gerai dan teknologi agar tetap relevan dengan perubahan perilaku konsumen. Untuk strategi WO atau Weakness dan Opportunity, fokusnya adalah untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Indomaret meningkatkan SOP dan pelatihan karyawan serta memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional seperti sistem kasir dan manajemen stok. Untuk strategi ST dan atau Strength dan Trade bertujuan untuk menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Indomaret menjaga stabilitas harga di tengah inflasi dan memanfaatkan skala usaha yang besar untuk tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan retail. Dan untuk strategi terakhir yaitu strategi WT atau Weakness dan Trade,
Strategi terakhir ini berfokus pada meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Hal ini dilakukan melalui audit internal, pengawasan kualitas layanan, serta peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai marketing 4P atau product, price, place, dan promotion. Untuk produk tersendiri, dari sisi produk, Indomaret menyediakan produk kebutuhan sehari-hari yang lengkap, termasuk produk private label dengan harga terjangkau dan kualitas terjaga, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Untuk PS selanjutnya yaitu price atau harga. Untuk harga tersendiri, Indomaret ini menerapkan harga psikologis seperti Rp9.900 serta promo dan bundling untuk menarik minat beli dan mendorong pembelian impulsif konsumen. Untuk PS selanjutnya yaitu place atau tempat. Dari segi tempat, gerai Indomaret ini ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dengan tata letak yang rapi untuk mempermudah dan mempercepat proses belanja. Dan untuk P terakhir itu promotion. Untuk promosi tersendiri, Indomaret menggunakan poster di depan toko atau program tebus murah, promo My Indomaret, serta penempatan produk promo di area kasir dan ujung rak agar lebih menarik perhatian konsumen. Nah, melalui analisis TOWS dan strategi 4P ini, dapat disimpulkan bahwa Indomaret tidak hanya fokus pada perluasan jaringan, tetapi juga pada efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan untuk Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan, yaitu kinerja Indomaret sangat diperlukan oleh faktor internal dan eksternal seperti kondisi ekonomi, tingkat persaingan, perkembangan teknologi, serta perubahan perilaku konsumen. Dengan brand yang kuat dan jaringan gerai yang luas, Indomaret mampu mempertahankan posisinya di tengah persaingan industri retail modern. Namun, untuk tetap kompetitif, Indomaret juga perlu terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta menyesuaikan strategi bisnis dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Baik, mungkin materi kali ini kita tutup sesi pemaparan materi hari ini. Kan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam